Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Sekarang ini saya berada di tempat favorit saya dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bercerita sedikit tentang kerjasama negara asal saya, yaitu Jerman, dan negara tercinta saya, yaitu Indonesia. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya memulai belajar bahasa Indonesia di Jerman setelah saya mengunjungi Indonesia dan telah jatuh cinta dengan negara indah itu. Saya tidak hanya jatuh cinta dengan bahasanya yang membuat saya setiap hari menjadi orang yang lebih sopan, karena menurut saya bahasa Indonesia membawa nilai kesopanan yang tidak bisa ditemukan di dalam bahasa lain. Tetapi saya juga jatuh cinta dengan budayanya yang sangat amat beragam dan kaya. Sebagai contoh, Uni Eropa memiliki 24 bahasa resmi, sedangkan Indonesia memiliki lebih dari 600 bahasa. Keberagaman itu membuat saya sangat terkesima, karena sebelumnya saya tidak pernah melihat dan mengalami keberagaman, tetapi tetap kebersamaan seperti di Indonesia. Oleh karena itu, aspek yang saya paling kagumi dari Indonesia adalah kebersamaannya. Dengan kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang pelajaran saya terkait kebersamaan yang bisa disimpulkan dengan satu istilah, yaitu gotong royong. Kesan pertama yang saya dapatkan terkait gotong royong adalah kekuatan komunitas Indonesia di kota saya. Saya masih ingat pertama kali bergabung dengan perkumpulan orang Indonesia, saya awalnya sedikit bingung dengan cara bersosialisasi orang Indonesia. Di Jerman, cara bersosialisasinya sangat berbeda. Jika mengorganisasi sebuah acara misalnya, cara membagi tugas, cara membagi pengeluaran, dan bahkan cara membagi makanan sangat berbeda. Setelah saya membiasakan diri, saya semakin menyadari kekayaan dan kepentingan cara bersosialisasi yang saya mengalami di antara orang-orang Indonesia. Bukan hasil individu, tetapi justru hasil kelompok yang diutamakan. Sebelumnya saya tidak pernah mengalami rasa bersama sekuat dan sehebat seperti itu. Sebagai contoh, ini adalah salah satu hasil kerjasama kami. Saya dan teman-teman saya dari Indonesia yang tinggal di kota saya. Menurut saya masakan ini, nasi tumpeng, merepresentasikan gotong royong. Kami berbelanja bersama, tidak ada satu orang pun yang harus meminta uangnya. Bahkan orang berdebat siapa yang boleh bayar. Kami memasak bersama, membantu antara satu sama yang lain dengan hal paling kecil pun. Dan tentu saja, yang paling penting, kami makan bersama, duduk bersama, dan menikmati masakan kita bersama dari satu piring yang besar. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Teman-teman saya di sini berasal dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia. Tempat asal mereka berbeda, latar belakang mereka berbeda, cara berbicara mereka berbeda, dan bahkan agama mereka berbeda. Mereka tetap bekerja sama dengan saling menolong dalam hal apapun. Ini sebuah foto dengan saya dan 2 sahabat saya. Satunya bernama Eman. Teman saya ini berasal dari Kupang. Dari dia pertama kali, saya belajar istilah-istilah bahasa gaul. Jadi misalnya jika saya lagi bermalas-malasan, saya mager. Dan jika masak sesuatu yang enak, itu mantul. Selain itu, kami saling menolong dalam perkembangan kemampuan bahasa kami. Saya bahasa Indonesia dan dia bahasa Jerman. Teman saya yang lain bernama Rangga dan berasal dari Jakarta. Rangga merupakan teman diskusi saya. Dia sering membantu saya dengan pelajaran saya tentang Indonesia. Dia juga memperkenalkan saya dengan konsep gotong royong pertama kali. Sebagai gantian, saya sering menemani dia ke kantor imigrasi untuk mengurus surat kependudukannya. Kedua teman saya ini memberikan saya sangat banyak pengalaman dan pengajaran terkait kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong. Ketiga konsep itu saya dapatkan melalui pelajaran saya tentang Indonesia. Tetapi menurut saya, nilai yang dibawa oleh ketiga konsep itu melampaui batas-batas Jerman dan Indonesia. Di seluruh dunia, orang bisa belajar dari gotong royong yang dijalankan oleh orang Indonesia, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Saya percaya bahwa tradisi ini yang sangat hebat dan kaya mampu membuat orang-orang di seluruh dunia lebih bersatu dan memungkinkan kerjasama antara orang yang berbeda-beda. Menurut saya, tradisi ini mampu membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Sekian, terima kasih.